awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu pagi hari ini boleh menjadikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Biar menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan kami ini Kau hadir, memberkati ibadah kami ini, bahkan kuasa-Mu menjamah kami, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedih Kau berikan penghiburan, yang jalan buntu Kau berikan jalan keluar buat kami. Kerja input data dan ngetik-ngetik Terima yang kasih bisa Bapak, terima dilakukan di kasih HP Tuhan. ini berpeluang dan berpotensi Kami menghasilkan dapat 500 hingga 2 juta yang per pekerjaan. Dan ini merupakan kerjaan freelance atau kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin. Ya. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Alkitab berkata, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan ya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. I miss chatting at the South Gate with you all. The old social system was so frustrating that I can't add friends to the list. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Haleluya, haleluya, praise the Lord. Oke, satu pujian lagi bagi Tuhan dan nanti Pak Bruri akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Haleluya, Tuhan terima kasih, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Ya, mungkin Pak Bruri langsung berdoa untuk firman Tuhan dulu ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur yang mana pada pagi yang indah ini kami masih bisa tetap berkumpul di rumah kami masing-masing melalui Zoom Gereja CLCC yang dipimpin oleh pengembala kami Pendeta John Sarbunan yang selalu setia membimbing kami di dalam pengajaran Amin. firman sebagai santapan rohani pada pagi yang indah ini terhadap kami semuanya akan mendengarkan ajaran Tuhan dan kami dengan setia mentaatinya, yang mana kami memuji dan memuja nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu selalu sebagai yang kami sebagai jemaatnya akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang Kau sampaikan melalui pengembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dari hari lepas hari kami yang mana kami akan mentaatinya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah dari Jerman sudah dinaikkan ya oleh Pak Bruri. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Kita kasih Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama kita melihat firman Tuhan di pagi hari ini ya. Satu tema yang diangkat pagi ini dan selamat bergabung buat Ibu Weli yang sudah dari Papua sudah bersama kita di pagi hari ini. Oke. Haleluya, haleluya. Kita tentunya haus akan firman Tuhan ya. Doa yang tadi sudah dinaikkan sangat indah sekali. Bahwa itulah yang Tuhan mau ya. Setelah kita belajar akan firman Tuhan. Dan setelah kita belajar akan firman Tuhan, kita mengerti. Kemudian Tuhan mau juga kita melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Katakan amin. Supaya kita berbahagia saudaraku ya. Kita dan keluarga kita, anak cucu keturunan kita berbahagia di bumi sampai di sorga. Karena itu, saudaraku, Tuhan katakan, berbahagialah kamu bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku ya. Jadi pendengar tidak akan pernah cukup membuat orang bahagia. Tapi kalau menjadi pelaku, akan membuat orang makin bahagia dalam hidupnya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan lihat firman Tuhan pagi ini, sebuah tema yang diangkat, ikuti kehendak Tuhan. Amin. Seperti pujian ini, saudara yang baru saja kita nyanyi sama-sama ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, mengikuti kehendak Bapa. Kita di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang luar biasa pagi ini kita akan baca dulu di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita akan lihat ya, dan
Kepada sahabat kita, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat ini ya. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, terima kasih Pak John. Ya, amin. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin, amin. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh ya. Kemudian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tujuannya supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudaraku. Itu adalah nats bacaan Alkitab kita di Sepatunya nanti jatuh. Oke, dan mari kita akan lihat sama-sama, saudaraku. Haleluya. Saya percaya bahwa orang percaya sudah tentu hidupnya berbahagia. Katakan amin. Dengan catatan bila dia ikut kehendak Tuhan. Ada orang berbahagia dan ada yang tidak berbahagia. Itu kenapa, saudaraku? Ternyata yang berbahagia itu dia ikut kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu di mana? Kehendak Tuhan itu di dalam firman Tuhan. Kalau saudara-saudara dan saya mengikuti kehendak Tuhan, seperti pagi ini ibadah, pagi ini juga adalah kehendak Tuhan untuk kita ikuti, saudaraku. Nanti malam pun ada ibadah juga, itu juga kehendak Tuhan, saudara. Kita ikuti. Nah, disitulah rahasia orang berbahagia. Bagi orang yang lain di luar Tuhan, mereka berpikir mereka berbahagia itu kalau mereka nanti punya uang banyak, mereka bekerja segiat-giatnya, sekeras-kerasnya untuk mendapatkan uang, lalu kemudian mereka berbahagia. Apakah benar mereka berbahagia? Mungkin secara materi iya, mereka berlimpah hartanya, keuangannya, ekonominya meningkat. Tapi ukuran kebahagiaan bukan terletak pada harta bendawi, harta duniawi, harta materi, saudaraku. Terbukti orang yang sudah kaya luar biasa, punya harta melimpah, tapi hatinya kosong, saudaraku. Dia nggak pernah merasa bahagia, saudaraku ya. Dia sudah punya itu dan ini, saudaraku. Namun dia tidak pernah merasa bahagia, nggak pernah merasa puas. Lalu di manakah kebahagiaan yang sejati itu? Kebahagiaan yang sejati ketika orang itu datang pada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku perlu Engkau hari ini. Penuhi aku dengan firman-Mu, penuhi aku dengan roh-Mu, biarlah roh-Mu menuntun aku senantiasa untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Nah, itulah arti orang berbahagia. Kalau Bapak Ibu membaca Salomo, kisah Salomo, Alkitab berkata luar biasa. Salomo punya hikmatnya luar biasa. Dan begitu kaya raya, tidak ada konglomerat di muka bumi ini yang sekaya seperti Salomo. Baik sebelum zaman Salomo maupun sesudah zamannya Raja Salomo, itu tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi kalau saudara baca di dalam kitab Pengkhotbah, apa yang dia tulis di sana, dia tulis pada akhirnya itu Salomo menyadari bahwa semuanya itu sia-sia, saudaraku, ya, dan hanya mencari menangkap angin belaka, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa rupanya kalau kita mau berbahagia adalah kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, ya. Ada orang tidak berbahagia itu kenapa? Karena dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, hal ini kalau kita mau belajar ikuti kehendak Tuhan, kita dapat lihat ya, dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 15, saudaraku, ya. Ada 3 cara bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. 3 cara mengikuti kehendak Tuhan bagi orang percaya. Cara yang pertama itu adalah ini, Bapak Ibu, yaitu mengumpulkan berkat. Kelebihan makanan itu seperti perintah Tuhan. Jadi berkat itu jangan disia-siakan, ya. Jadi habis makan
itu ada makanan kelebihan, jangan dibuang begitu aja, dikumpulkan lagi. Nah, ini adalah orang yang mengerti tentang arti kebahagiaan. Dia tidak menyanyiakan berkat itu. Kita lihat ya, Yohanes pasal 6 ayat 13. Ya, Yohanes 6 ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Setelah orang makan, saudaraku, kebanyakan kalau orang makan lalu ada sisa makanan kemudian dibuang begitu aja. Jangan, saudaraku. Jadi orang yang berbahagia ketika dia mengumpulkan berkat. Berkat itu macam-macam. Salah satu bisa berupa makanan ya, saudaraku. Seperti yang Tuhan perintahkan, kumpulkan itu. Kemudian untuk apa? Nanti bisa dipakai lagi, digunakan lagi. Saudaraku, untuk kelangsungan hidup berikutnya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, inilah orang yang berbahagia. Saudara, Alkitab berkata kita perlu belajar dari semut, saudaraku. Semut sekalipun tidak ada pemimpinnya, tapi dia mengumpulkan bahan makanan. Dia mengumpulkan bahan makanan, saudaraku. Dia mengumpulkan bahan makanan di musim panas. Dan setelah musim panas berganti musim hujan, semut tidak perlu bekerja lagi, saudaraku. Dia sudah tinggal di dalam tendanya, tinggal di dalam tempatnya, saudaraku. Sehingga waktu hujan turun, semut bisa menikmati makanan yang dia kumpulkan itu. Sehingga semut tidak sampai kelaparan, ya. Saudara, itulah sebuah karakter dari seekor semut. Semut walaupun kecil, namun luar biasa, dia begitu giat. Dia bekerja, saudaraku, ya, mengumpulkan bahan makanan. Nah, sama kita pun juga dalam hidup ini tentu kita berupaya bekerja, beraktivitas, kita mengumpulkan berkat itu. Dan berkat yang dikumpulkan itu untuk bisa dinikmati, ya, tidak disia-siakan. Saudara-saudara, karena nanti orang yang mengumpulkan harta ini, dia juga waktu suatu hari dipanggil Tuhan, dia tidak akan bisa menikmati harta itu di bumi ini selama-lamanya, ya. Karena Alkitab berkata suatu hari harta itu akan dimakan oleh ngengat dan karat. Maka itu Alkitab berkata jangan kamu kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Ibadah-ibadah seperti ini adalah cara kita mengumpulkan harta kita di sorga, ya. Kalau orang seberang mengatakan bahwa untuk mendapatkan pahala di sorga, saudaraku. Kalau kita mendapatkan mahkota, saudaraku, ya. Jadi hari ini, saudara kasih Tuhan, ibadah-ibadah seperti ini kita sedang membuat sebuah investasi. Kita sedang menabung. Orang Jawa bilang apa? Untuk sangu kita, untuk bekal kita di hari yang akan datang di masa kekekalan. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan, saudaraku. Dia seorang gembala di daerah Korea Selatan, dan pada waktu itu dia begitu giat melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkhotbah, dia mengajar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi jemaatnya semua didorong untuk semua terlibat di dalam melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan tidak harus berkhotbah, apa yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Ada yang berdoa sebagai pendoa, ada yang donatur sebagai penyandang dana, mensponsori, mendukung pekerjaan Tuhan, ada yang memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk melayani Tuhan. Saudara kasih Tuhan, suatu hari ketika pendeta Park ini dia meninggal, dan pada waktu itu dia berpikir bahwa dialah yang akan mendapatkan upah paling besar, dia akan mendapatkan rumah yang paling gede, dibandingkan jemaatnya yang lain, apalagi jemaat yang cuma hanya pendoa saja. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada waktu dia, saudaraku, dia berpikir bahwa rumahnya paling besar, ternyata dia salah, saudaraku, ya. Dia salah memprediksikan. Sebentar, ya. Oke. Dia berpikir bahwa rumah dia di sorga itu paling besar sendiri karena dia seorang pendeta, karena dia seorang pemimpin gereja, karena dia lebih banyak berkhotbah, mengajar, dia banyak beraktivitas melayani.
Lalu sementara jemaatnya yang ini yang sudah tua, nenek-nenek, ini hanya seorang pendoa saja, dia berpikir bahwa rumahnya itu kecil. Ternyata ketika malaikat tunjukkan rumah yang paling besar, dia berpikir itu punya dia. Oh, ternyata dia tanya itu rumah siapa? Dan malaikat berkata, itu rumah pendoamu yang mendoakan kamu saat kamu berkhotbah, saat kamu mengajar, saat kamu melayani Tuhan. Itu rumahnya paling gede, rumahnya paling besar. Sementara dia berpikir rumah dia itu yang paling besar, ternyata rumah dia itu kecil, saudaraku ya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Dia sudah mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan kemuliaan di bumi, sanjungan di bumi, saudaraku. Sementara pendoa ini hanya di belakang layar, saudaraku ya. Di belakang tirai tidak ada orang yang tahu cuma Tuhan saja yang tahu, seorang pendoa yang berdoa untuk pendetanya. Ternyata dia rumahnya paling gede. Makanya Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah seperti ini, nah kita sedang mengumpulkan ya, saudaraku, bahan-bahan baku untuk membangun rumah kita di sorga. Bahan-bahan baku, kalau kita lihat orang membangun rumah kan ada pasir, batu, semen, kemudian apalagi besi, kayu, kemudian apalagi atap, genteng ya, dan seterusnya, kaca dan sebagainya yang diperlukan untuk membangun rumah itu, saudaraku. Nah, untuk kita membangun rumah kita di sorga itu apa, saudaraku ya? Dibutuhkan bahan-bahan dasar untuk membangun, yaitu doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, kita persembahkan, saudaraku. Nah, inilah membuat upah kita itu besar di sorga. Amin, saudaraku. Ini hal yang pertama ya, saudaraku. Jadi, orang yang mengikuti kehendak Tuhan itu, yang pertama dia mengumpulkan berkat. Kelebihan makanan itu seperti perintah Tuhan, bukan perintah manusia, bukan perintah siapa-siapa, itu perintah Tuhan, saudaraku. Dan mari kita lihat yang kedua, arti mengikuti kehendak Tuhan yang kedua itu adalah ini, saudaraku ya. Dia memiliki hati yang tetap percaya saat dia melihat mujizat telah terjadi. Bahkan sebelum mujizat belum terjadi pun dia sudah percaya. Apalagi pada saat mujizat terjadi, dia tambah lagi percaya. Wow, luar biasa. Kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 6, ayat yang ke-14. Ya, Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia, dalam dunia. Amin. Amin. Alkitab berkata dalam ayat ini, ketika orang-orang itu, orang-orang yang melihat bahwa Yesus membuat mujizat dengan 5 roti, 2 ekor ikan, dan mereka semua makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan kelebihan dari makanan itu ada 12 bakul penuh, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi ketika mereka melihat, saudaraku, mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi pelayanan seorang nabi itu pelayanan yang benar-benar disertai dengan mujizat, ya. Juga rasul, nabi di perjanjian lama dan rasul di perjanjian baru. Jadi kedua-duanya dipakai untuk mengajar dan juga melakukan mujizat. Jadi mereka lihat bahwa Yesus ini benar-benar nabi yang akan datang. Kalau nabi dalam kehidupan pelayanan dia tidak ada mujizat, itu belumlah disebut nabi, saudaraku ya. Dan saya mau bilang buat kita semua pada pagi hari ini, saudaraku, seorang pendoa syafaat, seorang pendoa, saudaraku, itu di hadapan Tuhan, itu dia adalah seorang nabi ya. Pada saat dia berdoa di hadapan Tuhan, dia mempunyai dua hal yang ganda, dua sisi yang ganda, yaitu sebagai imam. Imam biasa datang ke bait Allah, dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, saudaraku. Jadi ketika umat Tuhan datang ke bait Allah, mereka membawa korban-korban persembahan, dan itu yang mempersembahkan korban-korban persembahan itu adalah seorang imam. Nah, itu imam mempersembahkan korban-korban persembahan di hadapan Allah. Dan setelah dia datang mempersembahkan korban persembahan, dia mendengar pesan Tuhan, kemudian dia menyampaikan itu kepada umatnya. Disitulah dia sebagai nabi. Jadi lihat Bapak Ibu, orang yang suka berdoa,
Itu dia menaikkan doa-doa persembahan sebagai ukupan yang berbau harum, saudaraku. Dia datang mempersembahkan puji-pujian, doa-doa yang dinaikkan. Itu dia sebagai seorang imam. Dia bertindak di posisi sebagai seorang imam. Dan setelah Tuhan berbicara kepada dia mendapatkan pesan Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, dan ketika dia kembali menyampaikan itu kepada umat Tuhan, nah itu dia bertindak sebagai nabi, ya saudaraku. Jadi saya yakin hal ini ada di dalam diri orang percaya yang mau untuk mengambil bagian dalam pelayanan doa. Makanya Bapak Ibu lihat ya, orang-orang yang masuk dalam pelayanan doa itu, mereka punya tingkat kepekaan paling tinggi. Jadi Tuhan mau apa mereka ngerti. Jadi mereka sudah tahu, oh Tuhan maunya ini. Jadi mereka tinggal ngikuti aja, ya saudaraku. Itu seorang pendoa. Amin. Jadi kalau seorang pendoa, Bapak Ibu sekalian, dia itu akan bergerak dalam ini, area profetik, area kenabian. Karena dia mendengar suara Tuhan saking intimnya dia dengan Tuhan, seperti Musa intim dengan Tuhan, dan Tuhan ngomong apa Musa bisa dengar, sehingga dia menyampaikan itu, ya. Begitu juga dengan Samuel, begitu dekat dengan Tuhan. Daud juga dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan ngomong apapun dia dengar dan dia sampaikan. Nah, kita perlu melatih telinga kita di sini, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, mujizat itu terjadi karena orang percaya. Mari kita lihat hal yang ketiga, saudaraku. Ikuti kehendak Tuhan. Tanda yang ketiga orang mengikuti kehendak Tuhan itu artinya apa, saudara? Kita lihat yang ketiga, itu karena dia menghormati. Dia menghormati Tuhan yang tahu setiap motivasi dari hatinya yang tidak murni. Jadi rupanya orang-orang ini, saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka lihat mujizat, Yesus buat mujizat, saudaraku, mereka boleh makan sampai mereka kenyang, dan mereka, wah ini cocok ini, kita jadikan Yesus sebagai raja, dia ini nabi ini. Jadi mereka ini memaksakan Yesus, saudaraku. Ya, kita lihat sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-15, ya, Yohanes 6 ayat 15. Ya, Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Amin. Saudaraku, Alkitab berkata, karena Yesus tahu apa, saudaraku? Bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan apa, saudaraku? Dengan paksa. Sesuatu kalau yang dilakukan dengan paksa dan terpaksa itu tidak enak, ya. Tidak akan pernah bisa maksimal. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kecintaan, dengan kesungguhan, maka itu akan membuat sesuatu yang kita lakukan itu menjadi maksimal. Saudara, bukannya Yesus itu dia tidak mau jadi raja, memang dia sudah jadi raja yang datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba yang melayani, saudaraku, ya. Dan dia tidak mencari kemuliaan dari manusia. Dia adalah raja yang mulia, saudaraku. Namun manusia, orang-orang Israel, umat Tuhan pada waktu itu, mereka tidak mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia pribadi Allah yang luar biasa, saudaraku. Ya, jadi ini arti yang ketiga dari orang yang mengikuti kehendak Tuhan itu adalah dia menghormati Tuhan. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang tahu, bukan cuma sekedar tahu, tapi maha tahu. Dia tahu hari ini hatimu sedang susah, hatimu sedang sedih, hatimu dalam keadaan takut, hatimu dalam keadaan bimbang, hatimu dalam keadaan gelisah, hatimu dalam keadaan benar-benar terusik, hatimu dalam keadaan penuh dengan kesesakan, hatimu dalam keadaan beban berat. Dia tahu, saudaraku. Pada saat engkau menangis, pada saat engkau dalam keadaan tertekan dan menderita, dia tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebelum engkau menyampaikan, mengungkapkan itu, dia sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Itulah bedanya Tuhan dan manusia, saudaraku. Namun manusia yang dia intim dengan Tuhan, dia bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dia bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi ini arti yang ketiga dari orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dia menghormati Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang menghormati Tuhan ini, saudaraku, dia akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak seperti orang-orang yang diceritakan dalam ayat ini, saudaraku. Mereka memaksa Yesus karena mereka melihat Yesus itu membuat mujizat. Namun setelah itu berubah, saudaraku, ya. Mereka juga
berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tapi beberapa waktu kemudian, suara itu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Nah, ini kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak punya pengenalan yang benar tentang siapa Yesus. Sehingga mereka gampang mengkhianati Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini orang yang mau ikut kehendak Tuhan, ya, terkadang Tuhan bawa kita di suatu area yang begitu menyenangkan, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk kepada area yang tidak menyenangkan, yang tidak enak pada daging kita secara fisik, secara jasmani. Kita mengalami persoalan, beban berat, kita mengalami ujian-ujian iman yang berat, pencobaan-pencobaan yang kita alami. Namun Alkitab berkata tidak akan pernah melebihi kekuatan kita semua. Kita ikut aja kehendak Tuhan, ya. Sahabat kita kemarin dia telepon saya dan dia minta didoakan karena dia memang hari ini rencana akan operasi. Dia dalam keadaan galau antara ya atau tidak, tapi kondisi dia bagaimana. Dan saya kuatkan dia tadi malam, saya berdoa untuk dia. Saya minta belas kasihan Tuhan mengalir dan dicurahkan atas kehidupannya. Saudaraku, saya berkata ikut saja kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat, rancangan yang buruk, bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberikan hari depan penuh harapan. Katakan amin. Tadi kita lihat apa hasilnya dari kita mengikuti kehendak Tuhan. Hasil yang pertama, saudaraku, dari orang percaya yang taat akan firman Tuhan, apa yang terjadi? Akan mendatangkan hasil akhir yang terkumpul. Hasil akhir yang terkumpul itu adalah berkat-berkat, kelebihan dari makanan yang sudah mereka nikmati dan itu dikumpulkan, ya, itu nyata sekali. Kita lihat saudara, Yohanes 6 ayat 13. Ya, Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Amin. Dikatakan apa? Maka mereka pun mengumpulkan roti yang kelebihan itu, saudaraku, ya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan. 12 bakul itu yang tadinya kosong, kemudian diisi penuh dengan potongan-potongan roti, ya. Kelebihan roti itu, roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi inilah, saudaraku, hasil dari orang mengikuti kehendak Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan hasil akhir yang terkumpul, ya, saudaraku. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu itu kosong, akan terisi lagi. Asal engkau mengikuti kehendak Tuhan dengan benar, dengan baik, engkau akan lihat bahwa tempat-tempatmu akan diisi penuh. Amin, saudaraku. Kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang yang mengikuti kehendak Tuhan, ini dia. Orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melihat Yesus itu adalah Tuhan dan lebih dari nabi, ya. Tuhan itu lebih dari nabi. Nabi itu manusia. Walaupun dia punya jabatan sebagai nabi atau rasul, tapi Yesus itu adalah Tuhan, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14. Ya, Yohanes 6 ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Amin. Amin. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, kalau memang bilang nabi, itu Yesus memang nabi, tapi bukan sekedar nabi. Dia lebih daripada nabi. Dia adalah Tuhan. Saudaraku, ya. Nabi mati, tulang-tulangnya masih ada saat ini di dalam kuburan. Tetapi Yesus mati karena dia Tuhan, maut tidak bisa menahan kebangkitannya, ya. Kuasa maut, kematian tidak bisa menahan kebangkitannya karena dia Tuhan, saudara. Memang secara manusia dia mati, tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari kematian, ya. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Namun sebelum dia mati, dia banyak melakukan mujizat, termasuk dia membangkitkan orang mati, orang yang sakit disembuhkan, orang mati pun bangkit. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Bahkan mujizat pertama kali yang Yesus lakukan itu adalah membuat air berubah menjadi anggur. Itu luar biasa. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Tuhan, saudaraku, ya. Luar biasa. Dan kemudian mujizat yang kedua, ada anak yang sakit demamnya tinggi, yang ayahnya datang mohon kepada Yesus supaya Yesus datang sebelum anaknya mati. Yesus bilang apa? Pergilah, anakmu hidup. Dan ternyata pada waktu dia melangkah kembali ke rumahnya, orang-orang berita bahwa anaknya itu hidup, tidak jadi mati. Oh, saudara-saudara,
Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan, ya. Karena itu kita mau datang, kita sembah Yesus bukan sekedar nabi saja, tapi dia adalah Tuhan yang punya langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Dan dia Tuhan yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Yang percaya katakan amin. Siapa menyadari, siapa percaya bahwa engkau dan saya sudah diselamatkan dari dosa, amin, dari hukuman kekal, itulah Tuhan kita. Karena itu membedakan manusia berdosa kepada keselamatan bukan pekerjaan dokter, bukan pekerjaan psikolog, bukan pekerjaan seorang ahli ekonom, tapi ini adalah pekerjaan Sang Juru Selamat. Amin. Haleluya. Saudara, hasil yang ketiga kita lihat dari orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Ini dia, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu menghargai waktu dan kemudian dia tahu menghargai kehendaknya Tuhan Yesus. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15 kata, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Amin. Apa yang terjadi karena mereka hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja? Siapa yang tidak mau jadi raja? Semua orang pasti mau jadi raja, ya. Tapi karena mereka memaksa, maka apa yang terjadi? Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Artinya memang belum waktunya, saudaraku. Jangan dipaksa. Ya, kemudian juga saudara, itu bukan kehendak Tuhan, saudaraku. Yesus bukan sekedar raja untuk satu wilayah tertentu saja, tapi dia itu adalah raja alam semesta ini, saudaraku. Raja atas langit dan bumi, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu adalah Yesus. Bukan sekedar hanya dijadikan raja dengan paksa untuk sebuah wilayah, sebuah daerah, tapi Yesus memang semuanya. Alam semesta ini, alam semesta raya ini, Yesus adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa sepenuhnya. Amin. Ya, saudaraku. Jadi disinilah bagi kita orang percaya yang mengikuti akan kehendak Tuhan, maka kita tahu menghargai waktunya Tuhan dan kehendaknya dari Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan doa Yesus, biarlah jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, itu doa Yesus di hadapan Bapa. Kita pun begitu, Bapak Ibu. Kita tidak perlu memaksa waktunya Tuhan, kita tidak perlu memaksa kehendak Tuhan. Kita ikut aja, flowing aja, kita follow saja, kita terus setia saja. Saya percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita, Tuhan tahu saat yang terindah untuk memberkati kita, dan itu kehendak Tuhan. Kalau sudah waktunya engkau sembuh, maka penyakitmu pasti hilang. Kalau sudah waktunya keuanganmu dipulihkan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau sudah waktunya engkau diberkati Tuhan, itu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan berkati tetap diberkati selama-lamanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini, ya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan kami hanya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kita berharap kepadamu Tuhan, ada mujizat-Mu Tuhan, ada berkat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, Ya, Yesus. yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan Tuhan. Aku percaya Tuhan, semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera dan sukacita hanya padamu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran Tuhan, untuk mewartakan kerajaan-Mu. Berkati dengan berkat marifat Tuhan. Kami percaya hamba-Mu setia sampai akhir hidupnya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya Tuhan, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dan kami semua akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Indriani untuk doa peneguhan firman, ya. Tuhan memberkati Bu Indriani. Ya, maaf Pak, doakan saya agak sakit nih. Oke, baik. Kami doakan, ya. Tetap percaya, tetap semangat, ya Bu Indriani. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Rosalin.
Ya, terima kasih Pastor John. Oh, maaf, Pak Lukas. Ya, sorry. Ya, makasih buat firman-Nya yang disampaikan buat pada kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberikan firman yang baru, 3 cara mengikuti kehendak Tuhan, agar kita tetap percaya Tuhan Yesus akan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Amin. ingin memiliki supaya kita mempunyai hati, tetap percaya, bahkan tetap mau menghormati kan kuasa otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini tetap tinggal di dalam kehidupan kita dan kami imani, yakin, dan kita praktekkan bahwa kuasa mujizat itu nyata buat kami, kita semuanya hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih kepada Opa Bruri yang juga sudah tadi membawakan doa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri, juga kepada Oma Rosalin juga terima kasih Oma Rosalin yang juga sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang tadi disampaikan. Demikian juga kepada Ibu Indriani. Ya, banyak-banyak terima kasih yang sudah membawakan doa penutup buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Yakin saya Ibu Tuhan memberikan mujizat pagi hari ini. Ibu sembuh, Ibu sehat, Amin. suaranya kembali pulih normal, bisa untuk melayani Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Ibu Indriani. Ya, amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih yang dalam pergumulan, beban berat, bisa dapat menuliskan chat di kolom pesan atau mengirimkan permohonan doa di depan layar dan nanti bisa didoakan oleh Bapak Gembala dan bersama tim setelah doa sebelum doa berkat. Demikian pengumumannya dan kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu doa propetik yang sebetulnya Ibu Lea Siwalete di sini tidak hadir, ya saya akan membawakan doa propetik. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa propetik bagi bangsa dan negara. Haleluya. Doa propetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan seluruh keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam
pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Ya, ya. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Haleluya. Haleluya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang Amin. disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Amin. Sidoarjo, host kita yang luar biasa. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Kami persilakan Ibu Weli. Ya, makasih Pak Lukas untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Beli. Mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektif, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Sumpagi Gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan, diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Pendeta John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis 6 Juni 2023 di ibadah Surabaya. Minggu 11 Juni 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial happy birthday Mei 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT? HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinti, Ibu Sinta, Nini Sulistiwati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Pak Lukas. Ya, Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk Ibu Beli yang telah menyampaikan ya pengumuman di pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Beli. terima kasih Bu Weli yang sudah membawakan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Yakin percaya Ibu, suaranya pasti
Amin. akan bukan nama Tuhan, ya biar bisa memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu ini beserta keluarga besar di Papua. Ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Dan sebelumnya saya sebagai host, saya mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ibadah pagi yang indah ini. Kita percaya di dalam kita datang beribadah pada Tuhan, kita pasti imani, yakin percaya kita menerima kuasa, mujizat dari Tuhan, khususnya firman yang ditaburkan itu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kami imani, yakin percaya bahwa firman itu hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Weli dari Papua. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga besarnya, Ibu bersama keluarga besar di Papua, dan Ibu Indriani, Tuhan Yesus memberkati sama anak mantu cucunya, diberkati. Pada Oma Rosalin sama Opa Bruri yang setia melayani Tuhan di pagi waktu Indonesia dan waktu malam di Jerman. Tuhan Yesus memberkati di dalam tidur malam Opa sama Oma. Salam untuk keluarga besar di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Pada Ibu Sinta juga terima kasih. Pada Yohan, pada Cindy, pada James, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang bisa saya sampaikan, dan akan saya kembalikan kembali kepada Pastor John Subramanan untuk doakan kita melalui doa berkat dan mendoakan bagi Bapak Ibu sekalian yang dalam pergumulan beban berat. Kami persilakan Pastor John. Oke, amin. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pujian penutup ya. Haleluya. Dari
Amin. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doamu, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doamu. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, yang mengerti segala sesuatu yang engkau dan saya sedang alami di hari-hari ini. Tetap percaya mujizat masih ada bagi kita semua yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan sumber segala sumber yang engkau dan saya butuhkan di hari ini. Tetap yakin bersama dengan Tuhan, mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi bagi orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami, anak-anak-Mu pagi ini dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Mari Engkau jumpai mereka pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, jamah Tuhan, jamah Pak Lukas, jamah Oma Nana, jamah adik Kesiatemi. Mereka dalam persoalan, pergumulan, kami doakan kuasa-Mu dicurahkan saat ini Tuhan. Biarlah mujizat ajaib terjadi. Dalam nama Yesus. Hari ini, Pak Lukas bersama dengan Tuhan bawa engkau kepada satu dimensi yang baru. Tuhan bawa engkau kepada satu musim yang baru. Musim di mana engkau akan membuat Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, memulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu dipulihkan Tuhan pada pagi hari ini. Sesuatu yang ajaib sedang mendatangi engkau, sedang menjumpai engkau. Sesuatu yang ajaib sedang mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, semua impian dan harapan dan doa-doa dan naik ke telinga Tuhan. Dan waktunya Tuhan mencurahkan kasih anugerahnya mengalir atas hidupmu. Dalam nama Yesus, terima ini. Tuhan sedang menaruh hatinya bagimu, sehingga engkau dapat merasakan hati Tuhan dan engkau akan bergerak bersama dengan Tuhan sesuatu pekerjaan yang lebih besar. Dalam nama Yesus, percaya Tuhan tidak pernah salah. Salah membuat berjalan di dalam segala kehendak yang terbaik. Damai sejahtera, masa depan harapan bersama dengan putri dan terkhusus Manana di usia makin bertambah senja. Berikan kekuatan, perlindungan, damai sejahtera, anugerah dan keselamatan tercurah atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Doa juga pada pagi hari ini bagi Pak Rosalin yang di Jerman, melihat ketaatan, kesetiaan, waktu-waktu yang engkau sudah lalui, mungkin waktu-waktu masa mudamu engkau banyak melakukan hal yang belum Tuhan inginkan. Sejak ini engkau mulai melakukan akan mengaku karena mengerti apa yang mau dalam hidupmu. Maka ketahui ini, Tuhan akan memulihkan kehidupan, kesehatanmu. Tuhan akan memulihkan keuangan, ekonomi, apa yang sudah dicuri oleh musuh, apa yang sudah dirampas oleh musuh. Kata dalam nama Yesus, akan ada pembalikan itu. Tuhan akan membuat apa yang sudah dicuri musuh itu dikembalikan lagi pada kehidupan Pak Putri dan Rosalin, semua anak-anak cucu, biarlah mereka menikmati hasilnya. Kami doakan kesehatan Pak Putri yang akan juga, oh Tuhan, dioperasi kakinya yang ada, oh Tuhan Yesus, mata ikan, biarlah cepat tersembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rosalin juga kaki, kami berdoa biarlah campur tangan Tuhan menolong, memudahkan, melancarkan, sehingga tidak ada hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Terima kasih. Berikan juga Tuhan, Ibu Sandra putrinya, saya Tuhan berikan kekuatan, kemenangan, restorasi, pemulihan secara total dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati. Oh Tuhan, anak-anak yang lain, mantu dan cucu Tuhan berkati. Sony, Shirley, Sarah, berkati rumah tangga mereka masing-masing. Saya Tuhan berkati seperti mereka dan juga pekerjaan mereka.
Terpujilah Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami doakan Ibu Meli Hukubun yang ada di Kota Jayapura, Papua. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang bagimu. Tuhan akan engkau berjalan dalam segala kehendak-Nya. Dan ketika engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan, percayalah Ibu Meli, tidak ada jalan buntu bagimu. Jalan-jalan itu sedang dibukakan Tuhan kembali. Pintu yang tertutup, jalan yang buntu sedang dibukakan Tuhan dalam nama Yesus. Terima pada pagi ini. Aliran kesembuhan juga mengalir atas tubuhmu. Oleh bilur Yesus, aku berkata, tidak ada lagi sakit, penyakit, dan kelemahan tubuhmu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Imanmu berkata bahwa oleh bilur Yesus, aku telah disembuhkan Tuhan. Tuhan sedang memberikan engkau kemenangan di hari-hari ini. Akan ada terobosan-terobosan keuangan di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, anak mantu, ponakan-ponakanmu, berkati itu akan selalu. Jayapura, Papua, bahwa berkati Pak Wahyu dan Ibu Sinta, proyek mereka terberkati dalam nama Yesus. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, dan juga cucu yang naik kelas, juga yang masuk polisi kami Jayapura sudah atur semua berkat lancarnya. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Ibu Meli sekali lagi yang ada di Kota Jayapura. Hari Tuhan berkati yang saat ini dalam kondisi terkait kesehatan kami belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diterima oleh Ibu Yesus. Jangan takut, jangan susah, jangan sedih, jangan khawatir. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah penyembuhmu. Tuhanlah supporter segala berkati semua anak cucu. Tuhan berkati ya Tuhan, kita berkati juga Riko, berkati Ricky, Feli juga yang akan menikah tahun depan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kembalikan dia ke jalan-jalan dalam nama Yesus. Berkati ibunya yang ada di Jawa Tengah di Lasem, dan juga oh Tuhan Malay, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berkati kami semua, sekeluarga hamba-Mu, istri anak-anak kami diberkati dalam nama Yesus. Baik Yohan, James ini berkati dalam nama Yesus. Terima kasih teman-teman kami juga sempat hadir hari ini. Jika mereka itu sakit, Tuhan sembuhkan. Pak Darmawan ya Tuhan yang akan operasi juga, Tuhan tolong dia lewat tangan dokter ini. Oh Tuhan, dia bisa tertolong, terselamatkan ya Tuhan. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas Pak Darmawan, kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik, bukan yang buruk. Terima kasih Tuhan, sembuhkan dia ya Tuhan. Rencana pernikahan juga untuk ya Tuhan bulan Desember ini, tolong supaya semua bisa yang baik. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami kepadamu. Kami doakan Bulea, teman-teman kami yang lain ya Tuhan. Tolong mereka kalau mereka sakit, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang datang pagi ini dengan iman, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima kesembuhan, sudah terima berkat, sudah terima pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya terima berkat, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman. Ya. Selamat pagi Pak Lukas, selamat pagi. Ya. Terima kasih buat pendeta. Pak John, Tuhan berkati. Terima kasih Beres Bapak Pendeta, selamat istirahat. Semoga cepat sembuh. Sinta, Ibu Hendri, Tuhan jaga sembuh. Bu Reni sehat, Bu Tuhan, Cindy, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat malam buat Pak Buri Bro. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya. Berkati kita semua. Selamat beraktivitas Amin. ya. God bless you Cinta. all. Bye bye, Bu Ya. Dewi. Semangat ya. Oke. Oke. God bless you all. God bless you all. Bye. Bye. Bye-bye.
Baik. Ya, terima